satu kerinduan kami adalah mendengar sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang sangat indah, ketika kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, sekaligus kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur untuk menyambut sapaan kehangatan firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun kami percayai firman Tuhan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, ada satu tema yang sangat penting buat kita sebagai orang Kristen dan sulit, yang hari ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Oleh karena itu, izin lebih dulu, mungkin sedikit agak panjang. Persiapkan Anda punya Alkitab, persiapkan juga alat tulisnya, karena nanti ada banyak ayat firman Tuhan yang saya akan paparkan untuk menuju kepada judul yang hari ini menjadi berkat untuk kita, yaitu kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan pencurahan karunia Roh Kudus. Saya ulang, kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan pencurahan karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, saya senang mengawali tema ini dengan menunjukkan sabda Kristus yang Tuhan Yesus sampaikan dan tertulis pada Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Silakan Bapak Ibu yang bawa alat tulis ditulis ya. Nanti pulang dipelajari lagi. Kalau enggak, saya yakin Anda cuma dengar khotbah saya pasti hilang. Karena apa? Ini berminggu-minggu saya gumulkan, saya renungkan, untuk saya konsepkan. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Di handphone saudara ketikanya warnanya merah. Bapak Ibu, dia bersabda, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, yaitu kita dijadikan oleh Tuhan Yesus karena Roh Kudus memberkati, mengkaruniakan karunia-karunianya yang jumlahnya ada 9 macam, boleh ada di dalam hidup saudara dan saya, membuat kita dimampukan, dicakapkan untuk melakukan segala perbuatan yang memuliakan Tuhan, karena Roh Kudus memakai saudara dan saya sebagai saksinya. Saudara, 9 itu adalah hikmat. Tuhan kasihkan hikmat kepada Raja Salomo. Semua orang takjub karena Salomo dan memuliakan Tuhan.
Ini kenapa? Karena Roh Kudus. Saudara, mungkin Anda berpikir, Pak Roni, Salome perjanjian lama, apakah sudah ada Roh Kudus? Mulai kejadian Roh Kudus sudah ada. Kenapa? Karena ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Nanti di nabi-nabi saya tunjukkan kalau Roh Kudus sudah ada. Nah saudara, kemudian dia juga berikan karunia berupa pengetahuan. Bapak Ibu, pengetahuan diberikan oleh Tuhan luar biasa kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Yang aslinya itu namanya Yakub, diubah jadi Israel, kemudian punya anak 12, disebut 12 suku, dan beranak pinak sampai hari ini. Oleh karena itu tidak heran di dalam kehidupan kita semuanya saat ini, dunia ini, banyak pengetahuan yang membuat saudara maju, saudara nikmat, saudara nyaman, karena pengetahuan teknologi dari bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, iman salah satunya dibutuhkan saat kapan? Saat para rasul menghadapi resiko dibunuh karena mereka memberitakan Injil di dalam nama Yesus. Para murid diancam dengan kematian. Jika engkau tidak menyangkali Yesus Tuhanmu, maka kamu harus mati dengan cara dibakar. Dibutuhkan iman. Semua karena Roh Kudus. Tetapi dari semua karunia Roh Kudus yang muncul dan dipakai oleh Tuhan di dalam ibadah, khususnya untuk menandai orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan punya benih kasih kepada Yesus, itu yang dipakai bernubuat dan bahasa roh. Nah Bapak Ibu, kita pelajari yang lainnya supaya kita bisa bedakan orang yang disebut penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa, orang yang disebut kepenuhan Roh Kudus itu yang seperti apa, kemudian karunia Roh Kudus itu yang seperti apa pencurahnya. Kita mesti pelajari dari semua kejadian di dalam kitab suci. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 47. Judul bacaannya jangan lupa mesti diperhatikan. Judul bacaannya ada di Kisah Rasul 10 ayat 1, atasnya itu ada judul bacaan Petrus dan Kornelius. Kornelius ini orang Itali ya, bukan orang Yahudi ya. Dia seorang perwira. Nah Bapak Ibu, ayat 44 sampai 47. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bapak Ibu, mulai bahwa karunia Roh Kudus silakan digarisbawahi ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, ceritanya Petrus itu dipanggil
diundang oleh Kornelius yang rindu mendengarkan khotbah Petrus mengenai Yesus Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita lihat, kita baca pasal 10 tadi ayat 1 dan 2. Senang nanti Bapak Ibu baca itu tuntas ya, mulai 1 sampai 48. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini bukan orang Yahudi, orang Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Artinya Kornelius bersama keluarganya itu sudah cinta Tuhan walaupun belum dibaptis. Mereka saleh, berdoa kepada Tuhan dan suka memberikan sedekah, melakukan firman Tuhan, menolong orang-orang Yahudi yang hidupnya tertekan. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, menyaksikan Yesus adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga dan menampakkan diri dan makan bersama-sama dengan para rasul yang 11, mendadak Kornelius bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya tadi, yang adalah orang yang sudah mengasihi Tuhan Yesus, itu langsung mereka berbahasa roh. Kemudian mereka memuliakan Tuhan, memperkatakan apa yang Tuhan mau. Artinya apa? Mereka itu penuh dengan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu, ada dua istilah, penuh dengan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu, lihat ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Orang yang menerima Roh Kudus itu disebut penuh dengan Roh Kudus. Orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini langsung disebut orang ini penuh dengan Roh Kudus. Yang kepenuhan yang seperti apa? Yang kepenuhan adalah ketika Roh Kudus yang tinggal pada diri seseorang ini tadi menguasai 100% hidup orang ini, kemudian orang ini tidak bisa ngontrol dirinya, tetapi dia dikontrol 100% oleh Roh Kudus untuk memperkatakan apa saja yang Roh Kudus mau. Ini kepenuhan Roh Kudus. Dia dikendalikan 100% oleh Roh Kudus untuk bertindak, baik memperkatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kehendak Roh Kudus. Itu disebut kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu, simpan dulu, saya lanjutkan pasal 11. Ketika orang ini dibaptis, itu jadi masalah. Kenapa? Karena pada waktu itu ada bangsa bersunat dan tidak bersunat. Yang bersunat ini adalah Yahudi, yang tidak bersunat itu luar Yahudi. Biasanya orang Yahudi itu suka membanggakan diri bahwa kami adalah bangsa bersunat, bangsa pilihan Allah. Yang tidak bersunat itu kafir. Yang bersunat dilayani oleh Petrus, yang tidak bersunat oleh Paulus.
Sedangkan yang hari ini terjadi, Kornelius ini adalah bangsa tidak bersunat. Saat Petrus dan pengikutnya yang biasa melayani bangsa bersunat menyaksikan peristiwa ini, mereka kaget. Loh, kok podo sama kita? Nah, Bapak Ibu, judul Kisah Rasul pasal 11, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Petrus itu disidang dengan teman-teman, gitu loh. Terus Petrus ngomong, menjelaskan ayat 15 sampai 18. Nanti Bapak Ibu tetap baca komplit ya, ini saya potong-potong. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Kapan ke atas kita? Waktu Pentakosta, maksudnya begitu. Maka teringatlah aku, Petrus bilang begitu, akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya, yaitu bahasa roh tadi dan lain-lain, kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dianya huruf besar. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, peristiwa Kornelius, pertanggungan jawab Petrus atas baptisan Kornelius menyadarkan rasul-rasul ya yang suka hanya melayani bangsa bersunat, akhirnya berkesimpulan, oh kalau begitu Tuhan itu juga mengasihi bangsa lain yang tidak bersunat. Pertobatan juga turun atas mereka, Roh Kudus juga turun atas mereka, karunia Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa tidak bersunat. Maka sejak itu mereka itu mulai tenang. Bapak Ibu perhatikan ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena satu ayat ini kemudian di zaman sekarang ada beberapa gereja dan banyak pendeta yang mengajarkan satu pengajaran yang membuat gaduh. Mereka bilang bukti orang dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saudara, tidak salah 100% ini, tapi ya tidak benar kabeh. Sehingga membuat gaduh. Kenapa? Karena ternyata Roh Kudus itu mengkaruniakan kepada saudara dan saya, itu tidak ada yang komplit 9 karunia Anda miliki sendiri. Saudara, kita lihat 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11 ya. Ayat 7 dan 11. 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 11 ya nanti ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa, saudara? Kepentingan bersama. Karunia Roh Kudus bukan untuk membuat saudara bangga dan saudara sombong, tetapi karena Tuhan memberikan karunia yang tidak sama, saya butuh kerjasama dengan saudara yang lain. Hei, kamu ikut aku ada pelayanan. Yang kamu punya, aku tidak punya. Untuk mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan, karena kamu dan aku adalah saksi daripada Yesus Kristus Tuhan lewat karunia Roh Kudus. Ayat 11.
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Khusus seperti yang dikehendakinya. Mungkin saudara dikasih 3, mungkin saudara dikasih 5, saya cuma dikasih 1. Tetapi ini cukup buat peran saudara dan saya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kembali kepada ayat 16 tadi. Gereja atau pendeta ini menekankan berkali-kali bukti orang dibaptis oleh Roh Kudus, dia berbahasa roh. Betul, tapi tidak mutlak. Sehingga menimbulkan gaduh jemaat yang tidak punya karunia Roh Kudus dalam jenis bahasa roh, jadi merasa direndahkan. Loh, aku tidak punya. Loh, padahal Anda itu punya pengetahuan hebat, Anda punya hikmat kayak Salomo hebat, Anda punya iman hebat. Nah Bapak Ibu, saya buktikan lebih dulu. Kisah Rasul pasal 8 ayat 35 sampai 40. Itu ada sida-sida dari Ethiopia yang kepingin mengerti isi Alkitab, dijelaskan oleh Filipus. Apa yang terjadi kepada sida-sida yang baru dibaptis, apakah langsung berbahasa roh? 35 Kisah Rasul 8 35 sampai dengan 40. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu, sida-sida ini dibaptis tapi dia tidak mengalami apa-apa. Justru yang mengalami mukjizat adalah Filipus. Mendadak Filipus hilang. Sida-sida tidak ngelihat lagi, mendadak Filipus muncul di kota Asdod. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Filipus itu kurang lebihnya di Pulau Jawa ini ada ilmu yang katanya namanya apa? Sepi angin. Pagi jam 9 masih di Dukuh Kupang Timur. Jam 10 wis teko Kalimantan. Ditanyain, "Mbah, sampean nitih nopo?" "Oh, aku melaku le." Lah itu tadi. Katanya gitu loh Bapak Ibu. Ngerti Bapak? Ini dibawa oleh Roh Kudus. Mendadak Filipus muncul di Asdod, sedangkan sida-sida tidak ngalami apa-apa, tetapi dia ngalami apa? Sukacita. Di Filipi, ketika Paulus dan Silas di penjara, ini dijaga oleh regu khusus, jangan sampai lepas. Kemudian Tuhan menolong, ada gempa yang mengakibatkan semua pintu
tahanan itu terbuka. Semua tahanan kabur. Kepala penjara sudah mikir, waduh, kalau Paulus dan Silas ini ikut kabur, matilah dia. Maka dia mau bunuh diri. Namun apa yang terjadi? Paulus dan Silas mencegah, kami masih ada di sini, jangan kamu bunuh diri. Nah, kemudian mereka nanya, apa yang kami mesti lakukan supaya kami selamat? Pada saat itu Paulus memberitakan, kamu harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dibaptis, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dan tidak terjadi apa-apa. Mereka sukacita karena mereka sudah diselamatkan. Nah, sehingga pengajaran itu tadi salah kalau itu dianggap satu-satunya tanda orang dibaptis oleh Roh Kudus itu mesti berbahasa roh. Untuk itu saya ingin meyakinkan Bapak Ibu, kita akan belajar dari Tuhan Yesus, dari para rasul dan nabi. Buka sekarang Yohanes pasal yang pertama. Kita lihat ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Ini sama dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Jika Roh Kudus turun atas kamu, turun itu artinya apa? Tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah saudara, lewat peristiwa yang terjadi atas hidup Tuhan Yesus, ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun atas Tuhan Yesus dan tinggal di dalamnya. Itu artinya Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah saudara, saya buktikan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Tidak saya baca semua, saya baca ayat 1 dan ayat 2 saja. Nanti Bapak Ibu yang melanjutkan ya. Judulnya pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Berarti dia setelah dibaptis itu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang bawa itu, yang punya inisiatif itu Roh Kudus, bukan iblis setan, ya. Roh Kudus yang bawa Yesus ke padang gurun. Di sana dia tidak makan, tidak minum 40 hari. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus enggak? Ya.
Ketika dia dicobai oleh iblis setan, Roh Kudus yang memenuhkan hidupnya itu yang berkarya, sehingga dia menjawab iblis dalam 3 pencobaan itu karena Roh Kudus yang berbicara menjawab iblis setan. Dengan arti kata lain, Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus. Saudara mesti mikir, ayatnya ono gak? Bapak Ibu, kalau Anda baca sampai 13 ya, itu saya katakan itu Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada saudara dan saya lewat para rasulnya pada Lukas 12 ayat 11 dan 12. Jadi Bapak Ibu, hiduplah benar dan kudus, supaya apa? Roh Kudus itu berkenan tinggal dalam hidup saudara. Sebab Roh Kudus adalah modal hidup saudara selamat di bumi, selamat di surga. Penting sekali ya. Saudara lihat Lukas 12 ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini aja Pak. Oke, ini aja aman. Nah Bapak Ibu, saya ulang, Yesus Kristus Tuhan ngajar kepada para rasul. Kenapa? Karena para rasul ada di dalam bahaya. Ketika mereka mengajarkan nama Yesus Kristus Tuhan, mereka bisa ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Tuhan Yesus bilang kepada para rasul, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Berarti yang bisa aman, bisa selamat adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya orang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan karena saudara puasa, bukan. Tetapi saudara punya benih cinta kasih kepada Kristus dan suka melakukan firman Kristus dalam hidupmu sehari-hari. Seperti Kornelius tadi, belum dibaptis tetapi saleh, berdoa kepada Allah, suka memberikan sedekah kepada orang-orang yang hidupnya susah. Cukup alasan Roh Kudus tinggal dan memenuhi hidup Kornelius bersama keluarganya. Kemudian mereka berbahasa roh dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam Kornelius sekaligus berkenan mengkaruniakan karunia Roh Kudus dalam bentuk bahasa roh kepada Kornelius. Bapak Ibu, kalau hidupmu serong kiri, serong kanan, saya mengkhawatirkan Roh Kudus juga tidak berkenan tinggal di hidupmu. Kalau Roh Kudus tidak ada tinggal di hidupmu, kamu dipimpin siapa?
terus kamu ngangkat dua tangan berbahasa roh, jamin palsu, wis pasti. Ngerti Bapak Ibu? Kenapa? Karena ini firman, begitu loh, bukan saya. Karena ini firman. Nah Bapak Ibu, berarti Tuhan Yesus ketika menjawab iblis setan itu karena apa? Roh Kudus yang tadi dikatakan maka penuhlah Yesus akan Roh Kudus tadi, itu yang ngomong lewat Yesus yang 100% manusia saat dicobai. Nah Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, jangan lupa dia adalah 100% manusia dan 100% dia Allah. Yang mati di atas kayu salib adalah yang 100% manusia. Tetapi ketika dia menampakkan diri, dia hidup kembali, dia bilang, nah kamu tahu sekarang aku di dalam Bapa. Nah itu tadi, dia adalah Yesus yang 100% Allah. Bapak Ibu, kedua, belajar dari para rasul. Tadi Petrus ngomong, aku teringat seperti ketika kita dulu. Dia ngomong kepada para rasul yang lainnya ketika mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius. Ketika Pentakosta dicurahkan, mereka menerima Roh Kudus sama seperti kita. Sehingga aku teringat dengan kata-kata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Para rasul dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan melakukan biasanya simbolis cuma satu kali kepada perwakilan, ya, orang Kristen diwakili para rasul. Wes saudara ndak usah ngenteni lagi, ya. Begitu Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari poso buat apa? Saudara poso nek kelakuannya tetap tidak benar, ya tetap Roh Kudus tidak berkenan tinggal, begitu loh saudara. Percuma. Tetapi kalau saudara pelaku firman benar dan kudus, saudara makan sak tumbu-tumbu, nasi mbok entek ning kabeh, Roh Kudus tetap berkenan tinggal di dalam hidup saudara. Gitu loh. Bukan masalah poso nih, masalah kebenaran dan kekudusan. Nah Bapak Ibu, ini yang diungkapkan oleh Petrus untuk menenangkan para rasul yang lain yang waktu itu sedang galau hati mereka. Loh, kok orang tidak bersunat kamu baptis? Ini kan orang kafir. Nah Bapak Ibu, kita sekarang buka Kisah Rasul pasal 2. Kita mesti baca semua ini dari ayat 1 sampai dengan 11. Judulnya Pentakosta. Sebelum saya baca, ya, cocokkan dulu. Menurut saudara di Pentakosta itu para rasul berbahasa roh atau bukan? Ayo, wes enteng-entengan yang pertanyaan betul atau salah gitu doa wes ya. Karek ngeping. Para rasul berbahasa roh atau tidak? Ya, gimana? Tidak. Yang berbahasa roh? Nah, saudara kita lihat ya. Lah, ini sekaligus menggugurkan ajaran itu. Pertanyaan saya, sampean bisa ngomong tidak ada ajaran salah kok menengai? Ayo. Saya ragu loh situ punya Roh Kudus. Orang kalau punya Roh Kudus dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran, itu ndak iso menang. Nah Bapak Ibu kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, ayat keempat itu ada dua kejadian. Yang pertama, mereka itu penuh dengan Roh Kudus sekaligus kepenuhan Roh Kudus. Sebab keterangannya adalah lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berarti apa? Mereka ada di dalam kontrol 100% Roh Kudus. Mereka terus ngomong, "Loh, aku lho Dek mang, gak iso, gak kepengen ngomong iku lho aku dikon ngomong terus." Gitu kan. Kapan mandeke? Sak karepe Roh Kudus. Begitu Pak, ngerti Bapak Ibu? Itu kepenuhan Roh Kudus. Lah mereka memperkatakan apa? Bahasa dari bangsa-bangsa lain. Lanjut. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Berarti para murid tidak berbahasa roh, berbahasa manusia, berbahasa yang dia sendiri tidak ngerti. Orang dukuh kupang moro-moro ngomong bahasa Prancis karena ada orang Prancis di situ. Mendadak Anda ngomong bahasa Arab karena ada orang Arab di situ. Mendadak Anda ngomong bahasa daerah Mesopotamia karena ada orang Mesopotamia yang ada di situ yang Tuhan kepingin nasihati mereka. Berarti para rasul sedang dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, bukan berbahasa roh. Ini dibaptis oleh Roh Kudus, tidak berbahasa roh. Mereka bernubuat. 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya apa? Para rasul dipakai oleh Roh Kudus untuk bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tadinya itu kumpul di situ. Padahal para rasul itu orang Galilea yang tidak bisa ngomong bahasanya orang situ. Berarti mereka dipakai sepenuhnya oleh Roh Kudus untuk memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan dengan maksud supaya mereka itu bertobat. Nah Bapak Ibu, lihat sekarang Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai dengan 13. Ini yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam saat dia dicobai oleh iblis di padang gurun, ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai dengan 13. Judul bacaannya Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Kita ingat tadi, kamu jangan khawatir, nanti Roh Kudus yang akan ngajar apa yang kamu katakan, ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat 8, maka jawab Petrus, apa Bapak Ibu? Penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di Petrus.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus, karena apa? Roh Kudus yang memenuhi hidupnya itu ngajari Petrus opo sing mesti mbok jawab. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu, Petrus penuh dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup Petrus, sehingga ketika Petrus ditanya, Petrus menjawab berdasarkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya, yang ngajari Petrus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah Bapak Ibu, karunia Roh Kudus yang mana yang dipakai oleh Petrus? Adalah iman ini tadi Bapak Ibu. Padahal memperkatakan nama Yesus itu resikonya bisa dibunuh. Tetapi Roh Kudus tetap memberikan ajaran jawaban yang seperti itu untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah satu-satunya nama di bawah kolong langit ini yang kepadanya orang bisa diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita belajar kepada Nabi. Ya tadi sudah, sekarang kita belajar kepada Nabi. Di zaman dulu Roh Kudus tetap sudah ada, mulai Kejadian. Nah Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan lebih dulu 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat ke-14. Ketika Saul yang dulunya disertai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, kemudian mulai tidak setia, maka Roh Tuhan itu bisa mundur dari Saul. Sama seperti hidup saudara dan saya, ketika kita setia, Roh Kudus berkenan memenuhi hidup kita, tinggal dalam kita. Tetapi saya ingin peringatkan, hiduplah tetap benar dan kudus. Semakin benar semakin kudus, supaya Roh Kudus berkarya di dalam hidup saudara semakin dahsyat. Kalau saudara mulai belewer kiri kanan, jangan menyalahkan, karena ini perintah Tuhan. Roh Kudus bisa mundur dari kehidupan saudara dan saudara hidup di dalam kehampaan rohani. Saudara, ayatnya demikian. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ayat 13-nya saya bacakan. 13-nya itu untuk Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kata berkuasalah Roh Tuhan atas Daud berarti apa? Daud dipimpin oleh Roh Tuhan. Pasal 17, Daud perang lawan Goliat. Kok menang? Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin Daud menang lawan Goliat. Nah Bapak Ibu, ketika Anda sukses, Anda hebat, saudara harus ingat dengan firman ini.
Anda sukses karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kamu memimpin kamu menuju kepada kemenangan yang lain. Karena apa? Anda benar dan kudus. Nah, Bapak Ibu, sudah jelas ini Saul sudah tidak disertai oleh Roh Tuhan. 1 Samuel 19 ayat 19 sampai dengan 24. Saul tetap jahat, kepengen nangkep Daud, bunuh Daud, padahal dia tahu, dia sudah ngakui, di tanganmu lah kerajaan Israel akan menjadi lebih hebat. Karena dia tahu tentang rencana Tuhan itu mendudukkan Daud gantikan Saul. Tetapi Saul tetap ingin merubah rencana Allah. Nah, ini jahatnya Saul. Apa yang terjadi? 1 Samuel 19 mulai 19 sampai dengan 24. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Bapak Ibu, ini orang jahat, disuruh nangkep Daud. Ya, orang jahat pasti tidak ada Roh Kudusnya di dalamnya. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa bisa membuat orang ini kepenuhan. Artinya apa? Roh Kudus bisa mengontrol orang ini 100%, sehingga perbuatannya jahat tidak sampai bisa dilakukan kena kepada Daud. Anda terima video di WA, ada kesaksian seorang pendeta. Ternyata orang itu begitu dekat dengan pendeta ini tadi, mendadak terpental sampai orang ini diamankan. Tidak bisa menyentuh hamba Tuhan tersebut. Artinya apa? Orang ini kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus ingin mencegah jangan sampai perbuatan jahat itu mengenai orang yang dicintai. Nah, di dunia ini, di Jawa itu katanya apa? Ilmu lembu sekilang. Itu tadi ya, wes karepmu ya. Kita ndak ilmuwan, tapi yang jelas ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidupku, aku akan dipimpin menuju kepada kemenangan yang lainnya, kepada keselamatan dan kepada keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Setelah 3 kali dia menyuruh utusan dan semuanya kepenuhan, dicegah oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, Saul sendiri berangkat ingin membunuh Daud. Apa yang terjadi? Roh Tuhan melakukan hal yang sama. Dan inilah buktinya, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu tidak bisa ngontrol dirinya. Buktinya apa? Saul telanjang sehari-harian. Ini tak Saul, dia telanjang sehari-harian, semalam-malaman, dan dia tidak bisa melakukan perbuatan jahat kepada Daud. Nah, Bapak Ibu, penutupnya, sekarang kita tahu
Anda mungkin punya beberapa karunia Roh Kudus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud pencurahan karunia Roh Kudus itu? Pencurahan karunia Roh Kudus itu seperti yang ada di Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48 tadi, ya. Orang yang mengasihi, kemudian setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus karena dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidupnya, maka orang ini disebut penuh dengan Roh Kudus. Dan karena hidup benar dan kudusmu itu semakin meningkat, Roh Kudus berkenan mengkaruniakan karunia-karunia Roh Kudusnya yang jumlahnya 9 macam, itu diberikan kepada saudara dan saya untuk kita dimampukan menjadi saksi buat kemuliaan Allah. Itu dicurahkan. Maka Kornelius dan keluarga dan teman-teman belum dibaptis, baru mendengar khotbah Petrus tentang Yesus Kristus Tuhan, mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus dan kepenuhan. Karena apa? Pada saat itu karunia Roh Kudus juga dikaruniakan atas mereka. Buktinya apa? Kornelius dan keluarga dan teman-teman itu berbahasa roh dan memuliakan Allah. Tetapi ingat, orang dibaptis oleh Roh Kudus, tandanya bukan satu-satunya karena mereka berbahasa roh, bukan. Buktinya apa? Pentakosta Kisah Rasul pasal 2, mereka tidak berbahasa roh, mereka dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat kepada bangsa yang hari itu berkumpul di situ. Nah, Bapak Ibu, karunia Roh Kudus yang Anda punya termasuk bahasa roh, itu Anda bisa gunakan. Dalam arti kata lain, ketika Anda menggunakan 9 karunia ini tadi, itu dalam kesadaran Anda itu penuh, Anda bisa kontrol. Sebab apa? Saat Anda menggunakan, Anda bukan dalam rangka kepenuhan, bukan. Kalau kepenuhan itu karena kehendak Tuhan. Ini kalau Anda punya kehendak, Anda bisa gunakan, Anda bisa kontrol. Orang Kristen yang kritis selalu bertanya, ayatnya mana? Kita baca 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Judul bacaannya peraturan dalam pertemuan jemaat. Rasul Paulus menekankan, ya, dari 9 karunia ini yang seringkali buat gaduh itu bahasa roh, gitu loh Bapak Ibu. Iya, bahasa roh. Orang yang ada Roh Kudus di dalamnya pasti nurut firman, pasti. Tapi yang ngengkel, kita boleh ragukan, sakjane asli apa palsu. Wong diomongi ambek firman ora kenek gitu loh. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimanakah sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya.
Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ayat 27, perhatikan Bapak Ibu. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Dibatasi oleh Rasul Paulus. Sak gereja ini silakan berbahasa roh, tapi paling akeh 2 atau maksimal 3 ya, 3 ya. Terus kemudian seorang demi seorang, artinya apa? Bisa saya kontrol. Saya nyenggol Pak Gembala, sampeyan dhisik, ya ya. Pak Gembala, Pak Topo ngomong bahasa roh, baru saya. Habis itu saya nyenggol, Bu sampean Bu. Ngerti ya? Ya. Artinya apa? Kalau saya itu bisa giliran, pasti saya dalam keadaan sadar, iso tak kontrol. Demikian pula teman yang lain. Terus kita ganti Pak Fran, tafsir no Pak Fran, ingat gitu, ya. Nah, tapi kalau ndak ono sing nafsirkan, di situ dikatakan, gak usah kakean cangkem, gitu loh, ngerti Bapak Ibu? Gak usah kakean cangkem. Sampeyan ngomong, sampeyan yo ora ngerti, gitu. Sing ngrungokne yo ora roh, gitu loh, Saudara. Tetapi boleh saudara ngomong kepada Tuhan, gitu loh. Ini hanya untuk Tuhan, gitu loh. Nah, saya ngajar di sebuah gereja, teman saya ngomongnya pengen pengajaran saya, bareng tak ajarne Alkitab, di belakang hari mereka gaduh di belakang saya. Mereka ngomong, kita tidak bisa, kita orang Pentakosta ndak iso gak bahasa roh, tetep gaspol, bilang gitu. Ya saya ngomong, ya sakarepmu, ya. Cuma saya akan berkesimpulan, jika Anda tidak nurut dengan firman, ya, dengan firman Tuhan, artinya apa? Anda suka nabrak kiri, suka nabrak kanan, ya. Pasti Roh Kudus belum tentu memenuhi hidupmu. Khotbah saya bukan sedang ingin mengecam saudara, ingin melemahkan saudara, bukan. Tetapi saya sedang ingin membawa jemaat yang mendengarkan khotbah saya. Ayo kita sama-sama hidup benar dan kudus, supaya Roh Kudus berkenan tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita, dan kita bareng-bareng kita diselamatkan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada perubahan. Jadi Pak Roni ngajar tadi, Bapak Ibu, kalau hidup kita seluruhnya ini dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita ada perubahan. Yang suka ngamuk tidak ngamukan, yang suka marah tidak gampang marah, yang suka gondok jadi gak doa. Jadi karena apa? Hidup kita dikontrol, dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus. Itu saudara. Ayo orang Kristen mulai dari orang Kristen pertama sampai terakhir gak perubahan. Ya masuk bahasa roh sedino, bahasa roh 10, 20. Ya bener Pak Roni tadi, palsu enggak itu? Ya perlu dipertanyakan. Saya sampai sekarang ini nggak ada bahasa roh saya, saudara. Ya, itu nggak sadar nanti kalau bahasa. Kadang ini bener ini ya. Di rumah saya dulu di Banyu Urip Jaya itu, saya masih kecil, rumah saya dipakai ibadah. Nah ini orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Ono sing bahasa Cina, ono sing Inggris. Yang mendengarkan itu loh, tetangga itu bingung. Ini mau ngomong pokok bahasanya macam-macam. Betul itu.
Jadi dikontrol hidup kita itu oleh Roh Kudus. Jadi nanti pulang dari tempat ini, kalau hidup kita semua dikontrol Roh Kudus, hidup dengan rendah hati. Ya, ojo gampang ngamuk. Hidup kita selalu dikontrol. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu digdoyo. Cari ini Pangeran Diponegoro ngono, digdoyo. Ya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu waduh luar biasa. Hidupnya selalu dikontrol oleh Tuhan. Saudara bekerja di dalam perusahaan itu, saudara menjadi berkah. Ya, kehadiranmu saudara diterima di perusahaan itu, saudara akan menjadi berkat. Itu maunya Tuhan. Perusahaan kecil bisa menjadi besar. Karena apa? Hidupmu di situ terpengaruh, menjadi berkat dan dikontrol oleh Roh Kudus. Baik, luar biasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini semuanya bisa menerima ya, mengerti ya, mengerti Jadi bahasa roh gak ocor-ocoran. Wah, kamu itu wong Kristen gak bisa bahasa roh, gak boleh begitu. Hidup harus rendah, tidak boleh mencela, tidak boleh mengolok, saudara. Ya, saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Baik yang di atas, di belakang, di tengah, sampai yang di depan, semuanya dikontrol oleh Roh Kudus. Ya, kenapa ada perubahan? Karena hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Lihat Petrus, lihat Pak Paulus, semua di dalam mengendali Roh Kudus. Hidupnya itu ada perubahan, saudara. Ya, yang tidak berani menjadi berani. Ojo berani utang. itu bukan di dalam mengendali Roh Kudus, saudara. Ya, jadi mari jemaat Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami naikkan segala puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada saat pagi siang hari ini yang sudah berjalan dengan baik, dan kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu akan mengalir dalam setiap kehidupan kami, yang mana kalau kami datang kepada Engkau dengan sukacita yang luar biasa. Demikian juga ya Tuhan Yesus, bahwa pada saat pagi siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, memberikan keterangan yang sejatinya di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami Bapa ada kemajuan, ada kehidupan yang lebih berkenan kepada-Mu. Biarlah ya Tuhan jamahan-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami untuk mengawal di dalam kehidupan kami,
supaya menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kedatangan kami memuji dan menyembah-Mu, bahwa ada hal-hal yang terindah yang akan memberikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba serahkan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap kehadiran Tuhan boleh senantiasa untuk menyertai hamba-hamba-Mu setiap melayani Engkau. Demikian juga Tuhan, hamba serahkan daripada kebaktian kaum ibu yang ada di Aprata, supaya bertambah hari boleh bertambah maju ya Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada-Mu ya Tuhan. Demikian juga daripada ibadah sekolah minggu, hamba serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, supaya mulai daripada dini, daripada kehidupan anak-anak sekolah minggu ini boleh dibimbing dan diajari tentang kasih yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Demikian juga hamba serahkan juga ibadah daripada muda-mudi remaja di dalam tangan kuasa-Mu, di mana Engkau tahu Tuhan pada saat ini di siaran-siaran atau berita-berita yang mengejutkan hati daripada orang-orang tua yang senantiasa membawa hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan daripada muda remaja kalau mereka meninggalkan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba mohon kepada-Mu, supaya setiap orang tua yang mempunyai daripada muda-muda remaja, supaya mereka boleh mengingatkan, supaya dalam setiap daripada ibadah mereka boleh hadir di tempat ini, sehingga perubahan di dalam setiap kehidupan mereka boleh menjadi contoh di dalam kehidupan yang di luar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semuanya hamba serahkan kegiatan dalam tangan kuasa-Mu, karena tanpa kehadiran-Mu, tanpa kuasa-Mu, hamba-hamba-Mu tidak mampu berbuat apa-apa, karena di luar Engkau kami sebagai hamba-hamba-Mu tidak dapat mengerjakan apa-apa untuk benar di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, membawa kami lebih hari, boleh lebih giat di dalam segala kegiatan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan juga hamba serahkan daripada bangsa kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya para pemimpin-pemimpin kami yang ada dengan jamaah dan kuasa daripada Engkau ada kemampuan untuk memimpin daripada bangsa ini, untuk menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang boleh takut kepada Tuhan, sehingga perubahan daripada kehidupan daripada bangsa dan negara kami bertambah hari boleh menjadi contoh kepada bangsa-bangsa yang ada di tempat lainnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kalau kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Mari ya Tuhan Yesus, hamba mohon kepada-Mu, kalau kami datang di tempat ini dengan selamat, kembalikan kami dalam rumah tangga kami dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat, terutama berkat rohani di dalam setiap kehidupan kami, membawa kami lebih hari, boleh lebih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup dunia pada saat ini. Terpuji dalam Bapa di surga, terpuji dalam-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang menjadi kekasih Tuhan Yesus Kristus, ulanglah dan terimalah kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang memberkati kita secara jasmani, terlebih secara rohani, mulai saat pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Ada damai dan sejahtera di dalam setiap hati kami yang sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami tidak sama dengan datang, tapi kami pulang daripada tempat ini ada sukacita yang luar biasa, ada kemenangan, ada berkat, ada kesembuhan, terlebih-lebih Tuhan ada mujizat boleh terjadi yang semua membawa kebaikan datangnya daripada Engkau. Bapa, terima kasih.